Nah, ini kita juga punya riset ya di Pandan Simo ini untuk mengulas saja kalau yang sudah sering ke Pandan Simo ya ini padi saya tumbuh kemudian cabai kalau kita sehat ini kalau bisa dikurangi penggunaan pestisida kimianya kan luar biasa karena cabai itu mayoritas yang tiap hari kita makan. Selalu ini bagaimana? Nah ini kita harus di dalam agro ini harus objektif. Kalau memang bagus ya katakanlah bagus, petani itu kalau sudah menggunakan produk-produk kita bagus ya harus kita objektif. Ya karena yang bisa meningkatkan produksi di agro itu banyak faktornya yang sudah kita kupas bersama. Kemudian kita kalau pengen mengembangkan di agro ini kita harus kreatif. Nah, kreatif mencari solusi bagaimana mengatasi kegagalan-kegagalan yang di agro. Dan E-nya itu kita butuh etos kerja. Nah, etos kerja ini ya pastinya P-nya pelayanan. Kita harus melayani petani-petani kita secara sungguh-sungguh. Nah, kalau sudah berhasil, hasilnya ya jangan lupa amal soleh kita. Ya. Kemudian silaturahmi ke petani-petani ini dan tetap kalau kita sudah sukses itu jangan sombong. Kita harus tetap istiqomah. Ini kita slogan di agro itu agro yes oke pasti. Sepakat? Oke, biasa kita singkat dengan AYOP, yaitu slogan kita. Agro yes oke pasti. Yes-nya itu yakin esok sukses selalu, oke-nya itu harus objektif, kreatif, dan etos kerja. Kemudian pastinya itu kita harus melayani, pelayanan, amal soleh, kemudian silaturahmi, dan T-nya itu tetap istiqomah. Ya, itu ya, kita masuk ke materi bahwa kenapa kita harus fokus di agro. Nah, berbicara masalah agro atau pertanian, kita tidak terlepas dari petani. Tani berasal dari kata tani, dan tani itu sebenarnya singkatan dari Tiang Agung Negara Indonesia. Dan ini sudah terbukti. Kita sudah terbukti bahwa dunia pertanian itu yang bisa menopang pertumbuhan ekonomi kita. Dulu kita pernah ya yang terjadinya krisis, ya, krisis tahun 98, ya, krisis ekonomi. Tapi bidang agro ini masih tetap bertahan. Ya, kemudian yang baru-baru ini, ya kita didera oleh pandemi COVID, ya 3 tahun, ya. Tetapi yang bisa eksis tetap bidang apa? Bidang agro. Banyak mitra-mitra kita yang fokus di agro itu omsetnya luar biasa. Karena memang agro ini adalah salah satu yang bisa terbukti bisa menopang pertumbuhan ekonomi bangsa kita. Tetapi kenapa petani ya yang katanya merupakan tiang agung negara Indonesia, penyangga yang sangat besar bagi berdirinya bangsa Indonesia, ada permasalahan-permasalahan yang sudah sering kita sampaikan, yaitu mengenai pola pikir, mental, motivasi, pengetahuan teknologi, apalagi permodalan petani kita masih sangat-sangat kurang. Ini mari kita akan kupas bersama bagaimana ya kita bisa membangkitkan di dunia agro kembali, karena ini memang sudah menjadi terbukti sudah bisa menyelamatkan ekonomi bangsa kita. Karena yang sering kita lakukan, kita punya Pancasila agro kompleks, kita punya mayoritas penduduk kita juga petani, kemudian potensi yang sangat luar biasa di bidang agro ini, kemudian mayoritas ya negara kita adalah negara agraris dan ini akan terus berkelanjutan. Nah, mitra NASA dimanapun berada, kalau bisa kita bicara masalah agro atau pertanian, kita tidak terlepas dengan yang namanya tanaman. Ya, sebenarnya yang dimaui tanaman itu apa, Pak? Nah, di dalam bertani itu kita harus tahu, atau istilahnya kita bisa bicara dengan tanaman.
Sebenarnya yang diperlukan oleh tanaman itu apa saja, ya? Secara garis besar, ya, ini dari urut-urutan yang lebih utama yang diperlukan oleh tanaman. Ini yang pertama adalah iklim, kemudian air, ya, kemudian yang ketiga ini tanah, kemudian yang keempat ini pupuk, yang kelima ini bibit, kemudian yang terakhir ini pestisida. Kita bahas. Kenapa tanaman butuh iklim? Karena iklim ini sangat berpengaruh sekali terhadap pertumbuhan tanaman kita. Ya, iklim ini berkaitan dengan pertumbuhan tanaman dan ini bisa bersifat positif dan bisa bersifat negatif. Contoh suhu, ya, hujan, kelembapan, angin, intensitas sinar ini sangat-sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Ya. Kemudian yang kedua adalah air. Kenapa air ini diperlukan oleh tanaman? Karena air ini sebagai pembentuk tubuh. Ya, pembentuk tubuh, kemudian bisa melarutkan pupuk. Kalau kita pupuk, kalau tidak ada air, tidak akan bisa diserap oleh tanaman. Kemudian air ini berfungsi untuk proses fotosintesis. H2O ini bagus untuk proses fotosintesis karena fotosintesis kalau tidak ada air tidak akan terjadi. Kemudian bisa sebagai penetral tubuh. Kenapa ini air dibutuhkan oleh tanaman? Salah satunya ya sebagai pembentuk tubuh, pelarut pupuk, fotosintesis dan penetral suhu. Kemudian yang ketiga adalah tanah. Nah, kita mau nanam tapi tidak ada tanah atau kecuali kita nanam secara hidroponik sekarang yang lagi dikembangkan. Tapi yang umum ya yang dibutuhkan oleh tanaman ini adalah tanah. Sebagai apa? Sebagai media tanam. Apalagi kita nanam di lapangan. Ya. Tanah, kenapa dibutuhkan tanaman? Karena dari teksturnya, kemudian strukturnya yang bagaimana, biologi tanahnya bagaimana. Tanah yang bagaimana yang paling bagus dibutuhkan oleh tanaman, yaitu yang teksturnya tanah itu subur, ya, strukturnya remah, ya, kemudian kandungan mikroorganisme ditunjukkan adalah biologi tanah, ini sangat-sangat penting. Ini pentingnya kenapa tanah diperlukan oleh tanaman. Kemudian yang keempat adalah pupuk. Pupuk ini juga dibutuhkan oleh tanaman. Ini kuncinya juga. Ya, pupuk yang bagaimana yang dibutuhkan oleh tanaman, yaitu pupuk yang berkualitas. Ini yang sudah sering kita sampaikan. Nah, pupuk yang berkualitas itu yang seperti apa? Ya, pupuk yang berkualitas itu harus mengandung ini 1, 2, 3, 4, 5, minimal mengandung 4. Ya, tapi bagus ada 5-5-nya. Yang pertama adalah pupuk itu harus mengandung yang namanya unsur makro. Sering kita sampaikan ini sebagai pupuk kimia. Ya, ada urea, ada sp36, ada KCl, ada NPK, kemudian dolomit, ya, di situ ada kandungan Ca, NPS. Kemudian pupuk itu harus mengandung mikro, ada Zn, Cu, Bl. Ini biasanya yang sering disebut adalah pupuk organik. Ya. Kemudian pupuk itu harus mengandung hormon dan enzim. Yang di bahasa petani orang menyebutnya pupuk itu harus ada perangsangnya atau pemacu pertumbuhan. Ya. Kemudian pupuk itu harus mengandung asam-asam organik. Ini untuk apa? Untuk pembenah tanah, perbaikan tanah, biasa disebut. Kemudian pupuk itu harus mengandung hewan-hewan yang bermanfaat atau mikroorganisme, ya, yang biasa disebut dengan pupuk hayati atau dekomposer atau pengiring. Nah, ini semua kelimanya ini yang sering kita sebut dengan teknologi pickup. Ya, ini. Kemudian selanjutnya, ya, jadi pupuk itu unsur hara tadi ya ada unsur makro dan unsur mikro, ya. Unsur makro biasa kita sebut dengan UMA, unsur mikro biasa kita sebut dengan UMI. Nah, unsur makro ini apa saja tadi yang pupuk kimia tadi ada CHO, NPK, CANGS. Kemudian kalau unsur mikro ini Fe, Mn, NO, Cl, B, Cu, Zn. Nah, unsur hara ini biasa orang menyebutnya dengan pupuk atau unsur hara atau nutrisi. Ya. Kemudian
pupuk tadi harus mengandung hormon. Nah, hormon kenapa diperlukan? Ya, sebagai zat pengatur tubuh. Ya, ini ada auksin, gibberellin, sitokinin, ada IAA, indol acetic acid. Kemudian ada etilen juga. Ini ya ada kandungan-kandungan yang ada di dalam hormon. Yaitu ada auksin, gibberellin, sitokinin, IAA, kemudian ada etilen. Kemudian yang selanjutnya adalah enzim. Nah, kenapa enzim diperlukan? Kenapa pupuk itu harus mengandung enzim? Karena enzim ini bisa bersifat prekursor, kemudian bisa sebagai biokatalisator maupun sebagai katalisator. Ya. Kemudian yang selanjutnya pupuk itu harus ada asam-asam organik, ya, terutama asam humat dan asam sulfat. Untuk apa? Ini bisa untuk penghancur atau pelarut residu pupuk kimia yang ada di dalam tanah. Kemudian bisa meningkatkan agregasi tanah, ya, kulit-kulit tanah itu bisa diangkat. Yang tadinya sisa-sisa pupuk yang ada di situ karena diberi asam humat sulfat akan bisa diserap oleh tanah. Kemudian dengan pemberian asam-asam organik ini juga bisa membantu pertumbuhan mikroorganisme di dalam tanah. Ya. Kemudian yang diperlukan tanaman selanjutnya, ya tanaman itu butuh apa? Butuh bibit atau butuh benih. Nah, benih yang bagaimana itu yang keturunannya bagus, kemurniannya bagus, kemudian daya tumbuhnya juga bagus. Ya. Kemudian yang terakhir, tanaman itu memerlukan pestisida. Nah, pestisida ini sebagai alternatif terakhir. Karena apa? Karena pestisida itu bisa digunakan, bisa tidak, tergantung serangannya. Karena kalau kita langsung tertumpu pada pestisida kimia, ya semprot, semprot, semprot yang sering kami sampaikan dalam otak petani, pasti kalau ada serangan penyakit dalam benaknya itu adalah semprot, semprot, dan semprot. Nah, bahaya penyemprotan yang kurang bijaksana sudah sering kita sampaikan, adanya kekebalan hama, resurgensi atau resistensi, ya. Kemudian resurgensi, ledakan hama, matinya musuh alami, pencemaran lingkungan, dan gangguan kesehatan. Ya, ini diperlukan oleh tanaman. Nah, sebagai contoh, ya, produktivitas padi kita itu rata-rata hanya sekitar 5 ton, ya, tahun sampai 2003, ya, bahkan sampai saat ini rata-rata tidak terlepas dari 5 ton, 5,5 paling tinggi. Nah, padahal 5 ton ini dicapai petani Jepang itu tahun 50, kemudian Korea, Taiwan itu tahun 60-an. Nah, bagaimana kita bisa meningkatkan? Yaitu dengan suatu teknologi. Alhamdulillah dengan teknologi NASA ini ada yang lebih rata-rata 10 ton, ya. Kemudian yang tertinggi di Jember yaitu 16,8. Ya, ini. Nah, kenapa produktivitas padi itu rata-rata masih di bawah standar nasional? Ya, karena ada permasalahan-permasalahan yang mendasar. Nah, ini yang akan kita kupas. Ya, jangan sampai nanti permasalahan-permasalahan dasar kita hanya mengandalkan penggunaan pupuk-pupuk kimia dan penggunaan pestisida kimia. Ini nanti pertanian kita tidak akan sehat. Ya, kita kupas permasalahan yang mendasar apa? Yang sudah sering kita sampaikan, tanah kita keras, tanah kita masam. Kemudian petani jarang yang mengenal yang namanya pupuk atau nutrisi atau unsur hara yang seimbang. Itu seimbang antara makro dan mikro. Nah, penggunaan pupuk ini juga masih langka karena petani biasanya hanya memberikan pupuk makro. Kemudian yang ketiga adanya zat pengatur tumbuh. Ada permasalahan. Banyak sekali petani-petani kita yang belum mengenal yang namanya teknologi hormon. Nah, kita kupas satu persatu. Nah, tanah kita keras, ya, tanah kita semakin keras, penyebabnya apa? Yang sudah kita sering sampaikan. Karena ini kalau tidak nanti kita terapi, ya, maka pertanian kita tidak akan sehat. Ya, tanah keras itu karena penggunaan residu pupuk kimia yang sudah berlangsung sangat lama, kurang lebih 69 sampai saat ini, ya, insus, insus, ya. Sehingga yang terjadi apa kalau tanah semakin keras, tanaman sulit menyerap pupuk, sehingga dosis semakin lama semakin tinggi. Kemudian yang kedua, sehingga penyebaran dan pernafasan perakaran ini terganggu, sehingga pertumbuhan tidak optimal dan hasilnya juga tidak akan produktif, hasilnya akan berkurang.
Ini dari segi tanah yang keras. Nah, bagaimana kita antisipasi untuk tanah-tanah yang keras, ya, supaya tanah kita sehat, pertanian kita sehat, ya dengan menggunakan teknologi-teknologi tadi, di antaranya dengan penggunaan asam-asam organik, di mana di situ ada kandungan humus dan kemudian yang kedua, permasalahan yang mendasar tadi pupuk. Nah, kita ibaratkan yang sering kita sampaikan, persamaan antara manusia dan tanaman, ya, nasi, ya, kita butuh nasi. Kalau kita makan yang paling banyak adalah nasi. Kemudian lauk pauknya seperti sayur, daging, buah, susu, vitamin, ini ada dalam jumlah yang sedikit. Nah, nasinya tanaman apa? Sudah kita tahu bersama. Biasanya yang dibutuhkan dalam jumlah banyak ini adalah NPK. Ada 3 jenis, ya, UPA, SPK. Kemudian sayur, ya, daging, lauk pauk, buah, susu, ya, dan vitamin ini adalah pupuk mikro atau pupuk organik. Di antaranya ada TA, S, NP, Fe, Na, Cn, CuMg, B, Cl, dan jenis. Ya. Kemudian petani jarang yang belum mengenal yang namanya teknologi hormon. Padahal kalau tanaman itu kekurangan hormon, terutama auksin, sitokinin, giberellin, ini akan sangat luar biasa. Karena apa? Karena fungsi dari hormon sendiri ini bisa meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan akar dan tunas. Kemudian memacu pembungaan, pembuahan, kemudian mencegah kerontokan bunga dan buah, memperbesar buah, umbi, dan menjadikan biji. Kemudian memperpanjang usia produktif tanaman. Ya, ini. Sehingga apa? Sehingga kalau kita menerapi lahan supaya lahan itu sehat, lahan itu nanti bisa ditanami secara optimal, nah kita terapinya yaitu 3 permasalahan itu kita terapi sekaligus. Ya, 3 in 1, ya, terapi lahannya, tanah yang keras itu diterapi dengan menggunakan apa. Kemudian terapi nutrisi tadi, ya tadi sudah kita sampaikan di depan, nutrisi, pupuk atau unsur hara. Nah, bagaimana kita memberikan pupuk atau unsur hara atau nutrisi ini yang berkualitas, tadi ada 5. Kemudian yang ketiga adalah hormon. Ya, kita kenalkan teknologi hormon, terutama teknologi auksin, giberellin, sitokinin yang ramah lingkungan. Ya. Ini sebenarnya terapi lahan, nutrisi, dan hormon ini dengan menggunakan pupuk organik, karena pupuk kandang, ya, di situ sudah bisa. Karena tanah-tanah yang keras ini dikasih pupuk kandang pasti akan menjadi tumbuh kembali. Karena di pupuk kandang ada nutrisinya, ada nutrisi, ada unsur haranya, ada pupuknya, terutama pupuk-pupuk mikro. Nah, NPK-nya juga ada tapi dalam jumlah kecil. Kemudian di pupuk kandang itu juga ada kandungan hormonnya. Kemudian ada asam-asam organiknya karena bisa membuat tanah. Dan yang keempat, lahan pupuk kandang itu aman bagi lingkungan. Sebenarnya itu terapi 3 in 1, kita terapi lahan, nutrisi, hormon sekaligus, mudah. Pupuk kandang, sudah. Pupuk kandang yang berkualitas ataupun dengan kompos. Tapi petani-petani kita yang sudah sering, ya, pengen pertanian sehat atau pertanian organik, itu adalah konotasinya kembali ke pupuk kandang. Ya memang, karena pupuk kandang itu adalah pupuk yang berkualitas, karena bisa menerapi 3 sekaligus permasalahan yang mendasar lagi. Bisa terapi lahan, bisa terapi nutrisi, ya nutrisinya tercukupi atau pupuk, ya. Kemudian terapi hormon juga ada. Ya, tetapi secara ilmu pupuk kandang adalah pupuk yang berkualitas. Nah, tapi di lapangan, ya, untuk menjadikan pertanian kita sehat, banyak petani-petani kita yang sudah meninggalkan pupuk kandang karena ada kendala teknis. Nah, apa kendala teknis, ya pupuk kandang itu? Ya, ini secara ilmu pupuk kandang itu pupuk yang berkualitas karena di pupuk kandang ini kandungan nitrogen, fosfor, kalium itu luar biasa. Ya, pupuk kandang dari kerbau, sapi, kuda, ayam, tinja, kompos, asola, jerami, padi, daun, gotong, limbah tahu, ini ada semua.
Ya, tapi banyak petani-petani kita yang sudah jarang menggunakan pupuk kandang karena ada kendala teknis. Yang pertama jelas ketersediaannya terbatas, biaya ekonominya relatif tinggi dibanding volumenya, kandungan unsurnya itu relatif rendah. Per hektar itu butuh 20 sampai 40 ton per hektar. Ya, pupuk kandangnya siapa? Kemudian kandungannya juga bervariasi. Kemudian relatif tidak bisa digunakan langsung, sering muncul bibit penyakit dan gulma. Kemudian ada persaingan komputasi untuk kepentingan lain, untuk memperoleh limbah, ya, limbah-limbah pupuk kandang ini. Nah, ini yang menyebabkan petani-petani kita itu yang jarang meninggalkan pupuk kandang. Nah, alternatif solusinya, ya, bagaimana kita bisa menuju pertanian yang sehat, yaitu kembali ke alam, back to nature. Dengan apa? Dengan teknologi. Nah, teknologi bagaimana supaya kita menciptakan pertanian kita sehat, paling tidak bisa mengurangi penggunaan pestisida kimia dan sedikit mengurangi pupuk kimia. Ya, ya, tentu saja dengan suatu teknologi yang bisa meningkatkan ya secara kuantitas, kualitas, dan kelestarian. Teknologi itu tepat guna, praktis, dan secara ekonomi juga menguntungkan. Ya, nah, kebetulan kita punya teknologi pikat massa yang sering kita sampaikan bahwa di teknologi pikat massa ini kandungan pupuknya, nutrisinya itu juga berkualitas karena ada umak-umiknya, unsur makronya ada, mikronya itu ada. Ya, tetapi di pupuk kita di pikat massa ini kandungan unsur makronya NPK-nya tidak lebih dari 5% karena ini ya pupuk organik. Tapi ini bisa mengurangi, paling tidak mengurangi perlahan-lahan penggunaan pupuk kimia, bahkan bisa sampai 50%. Dan ini kita lagi mencoba bisa mengatasi kelangkaan pupuk ya kimia yang lagi langka ini sekarang ini, dan kita bisa alternatif dengan menggunakan pupuk kita yang terbaru itu menggunakan PIP. Kemudian di pupuk nasa itu ada kandungan hormonnya, ada enzimnya, asam-asam organiknya, dan juga mikroorganisme. Di antaranya di tangguhnya itu ada kandungan mikro. Ya, itu. Sehingga apa? Sehingga dari penjelasan-penjelasan tadi sudah kita sampaikan, ya, solusi dari permasalahan-permasalahan ada kalau kita ingin pertanian kita menjadi pertanian yang sehat. Pertanian sehat ini nanti akan pertanian yang barokah, barokah itu bisa bermanfaat bagi orang lain, ya. Solusinya bagaimana? Solutifnya bagaimana pertanian yang sehat? Yaitu yang pertama jelas, ya. Kalau kita nanam gunakan varietas yang unggul ya terhadap hama penyakit supaya apa? Supaya nanti dalam pengendalian hama dan penyakit itu sedikit banyak kita bisa mengurangi penggunaan pestisida kimia. Kita menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Kita menggunakan bahan-bahan yang alami. Ya, musuh-musuh alami kita gunakan. Belum alternatif terakhir kita menggunakan pestisida kimia karena tadi yang diperlukan tanaman pestisida ini bisa digunakan bisa tidak tergantung serangan hama. Saya yakin ya dengan menggunakan varietas unggul, terutama unggul lokal ya yang tahan terhadap hama penyakit, ini bisa mengurangi penggunaan pestisida. Kalau kita mengurangi pestisida kimia yang masuk ke dalam bahan-bahan produk-produk tanaman, buah-buahan, kemudian daun, ya, kemudian batang, ini bisa sedikit terhindar dari pestisida. Sehingga apa yang kita makan ini menjadi pertanian yang ramah lingkungan, pertanian yang sehat, hasil-hasil pertaniannya menjadi sehat. Kemudian kita yang kedua, mari kita bersama-sama perbaiki teknik budidaya kita. Ya, teknik budidaya apapun, ya mungkin cabai, tomat, apalagi padi, ya teknik budidaya yang benar bagaimana teknologi. Dengan menggunakan teknologi sedikit banyak kita bisa ya, tadi itu mengurangi penggunaan pestisida kimia, kemudian pupuk kimia yang lebih. Ya, kemudian yang ketiga ini penggunaan pupuk organik ini sangat penting untuk pertanian yang sehat tadi. Pupuk organik, pupuk kandang, atau dengan menggunakan teknologi pupuk organik yang lain.
pada kesempatan ini kita punya teknologi yang namanya teknologi pikat nasab. Kemudian yang keempat, kalau kita butuh pertanian yang sehat, ini diperlukan yang namanya keramalan atau pengamatan hama dan penyakit itu sangat penting. Sehingga nanti sedikit banyak kita harus kerjakan diamati. Oh, ini ada hama ini, oh ada ini. Perlu dilakukan pengendalian menggunakan pestisida tidak. Kalau banyak sedikit ambil ya, ini nggak usah pakai pestisida ini. Ini pengamatan atau peramalan hama dan penyakit. Pengamatan ini sangat penting kalau kita butuh pertanian yang ya memang dibutuhkan kos yang luar biasa kalau untuk sehat. Tapi jangan menyesal nanti kalau sudah sakit akan lebih parah. Ya, ini. Kemudian yang kelima adalah pengendalian secara biologi. Itu dengan menggunakan kalau pengen pertanian kita sehat, mengurangi pestisida, kita pengendaliannya secara biologi dulu dengan menggunakan madu itu ya yang berasal dari jamur, kemudian yang berasal dari virus ataupun yang berasal dari bakteri. Ya. Kemudian yang keenam ya, alternatif yang keenam baru kita menggunakan pestisida. Pestisida pun yang kalau bisa yang berasal dari tanaman, botani yang berasal dari ekstrak tanaman. Contohnya yang berasal dari mindi, ya di situ ada asetarafin, kemudian yang dari tembakau atau temulawak, ya ini yang berasal dari ekstrak-ekstrak tanaman itu kita gunakan lebih dulu. Ya, itu satu kalau pengen kita pertanian kita sehat, gunakan varietas unggul tapi yang lokal yang tahan terhadap penyakit. Mari kita bersama-sama memperbaiki teknis budidaya apapun, baik itu padi, kemudian timun, semangka, melon, ya sedikit banyak dalam teknis budidaya kita bisa mengurangi penggunaan pupuk kimia dan juga penggunaan pestisida kimia. Ya, sehingga apa? Sehingga dijadikan nanti pertanian kita akan menjadi penggunaan pupuk organik ini sangat-sangat penting kalau kita ingin pertanian kita sehat. Kemudian dibutuhkan ekstra keras dalam pengamatan hama dan penyakit. Ya, kemudian berikan dulu, jangan langsung ke pestisida kimia, berikan dulu pengendalian secara biologis. Itu dengan menggunakan apa? Dengan musuh-musuh alami. Misalnya kalau di NASA gunakan lebih dulu BVR, glio. Ya, kenapa glio di NASA itu diciptakan? Karena kita berpikiran pangkal mula serangan penyakit itu ada di dalam tanah. Yang sering kita sampaikan. Ya, kalau tanah kita kelola sejak awal, ya, sejak dini, ya bukan pernikahan dini ya ini, sejak awal kita kelola, ya, sejak dini kita kelola, ya sisa-sisa patogen yang ada di dalam tanah dengan musuh alaminya dari bio, yaitu biokadium, bahan aktifnya, kemudian trikoderma, insya Allah. Nanti kalau di tanah itu sudah kita terapi yang menyerang ke tanaman, ya, kemudian ke batang, daun, buah ini bisa ditekan penyakitnya. Sehingga apa? Sehingga nanti dibutuhkan ini peramalan hama penyakit ini. Sehingga nanti akan lebih mudah kita dalam mengendalikan hama dan penyakit. Karena ini sama saja dengan memberikan hewan-hewan yang berguna ke tanaman kita, sehingga kita terbebas dari penyakit. Demikian juga dalam pengendalian hama seperti werep, malah langit, dan pengerek batang berikan lebih dulu, sehingga nanti di situ akan tanaman akan apa ya, akan tebal, akan kalau ada hama menyerang di situ sudah punya daya tahannya. Nanti hama makan tanaman yang di situ sudah ada Beauveria bassiana, nanti akan tertular makan di situ dan lama-lama nanti akan. Kemudian yang keenam, gunakan kalau yang lainnya kurang mampu, gunakan pestisida yang berasal dari tanaman, pestisida bisa botani, ya ini. Nah, kemudian juga pengen sehat, kalau pengen sehat kita nanam di pekarangan atau istilahnya tanam di depan rumah, ya sehingga untuk kita masak sendiri ini sudah bisa kita punya urban farming. Tapi kalau dalam skala luas tadi, tapi kalau pengen skala yang lebih untuk kebutuhan sendiri, ya
ini kita bisa nanam ya, untuk sayur-sayuran kita ada produk kita yang namanya urban farming ya. Ada yang menanam selada, sawi, kemudian kangkung ya. Sudah ada pupuk makronya, pupuk mikronya, ini sudah ada ya. Kemudian kalau mau ingin nanam jagung manis, cabai rawit, terong ungu ya, ini untuk kebutuhan sendiri di pekarangan ini bisa ya. Ini kita ada juga produknya untuk urban farming. Kalau dalam skala luas seperti yang saya sampaikan ya. Nah, ini kita juga punya riset ya di Pandan Simo ini untuk mengulas saja. Kalau yang sudah sering ke Pandan Simo ya, ini padi saya tumbuh, kemudian cabai. Kalau kita sehat, ini kalau bisa dikurangi penggunaan pestisida kimianya kan luar biasa. Karena cabai itu mayoritas yang tiap hari kita makan. Kalau nyayur tidak pakai cabai itu rasanya hambar. Tapi kalau cabainya itu nanti tercemar dengan pestisida kimia, nanti juga akan berbahaya bagi tubuh kita. Ya, sehingga apa? Sehingga dalam budidaya cabai, kemudian budidaya yang lain, sedikit banyak kita bisa mengurangi penggunaan pestisida kimia. Itu dengan apa? Dengan terapi menggunakan yang secara biologi dulu dengan menggunakan ekstrak dulu. Sehingga kita bisa mengurangi pencemaran yang ada di produk-produk tanaman kita. Ya, tomat kita ya seperti ini. Kemudian di pisang kita ya, kemudian di semangka kita, apalagi di tanaman hortikultura ya, kemudian kedelai ya, kemudian juga di stroberi, kentang, apalagi kentang ini penggunaan pestisidanya juga luar biasa. Tapi alhamdulillah banyak mitra-mitra kita yang sudah sedikit banyak bisa mengurangi produksi, mengurangi penggunaan pestisida kimia, terutama untuk budidaya kentang ini juga ya. Kemudian untuk kacang tanah, kemudian melon ya, juga luar biasa. Kemudian jeruk ya, dan ini tanaman hias ya, juga lebih sehat tanamannya ya. Kemudian sawit ya, kemudian melon seperti ini, dan banyak mitra-mitra kita yang melon ini sudah bisa membuahkan 7 rata-rata ya. Ini kemudian buah naga ya, bagaimana buah naganya ini sehat, itu sedikit banyak jangan sampai masuk pestisida kimia yang ada di situ ya. Kentang ini ya, bahkan di IKN ya, ini kentang nasa di daerah Merbabu ya, ini dengan penggunaan teknologi pikat nasa tanpa menggunakan pupuk kimia sama sekali, kemudian hanya tanpa menggunakan pupuk kandang, karena pupuk kandangnya sulit, hanya menggunakan organik. Kemudian pengendalian hamanya ya, yang menggunakan biokurin BVR, sedikit bisa mengurangi penggunaan pestisida kimia yang biasa digunakan. Ini luar biasa, per hektar bisa 27,5 ton. Cireng Merabu, Merbabu sana, daerah Gerabang, bilang kamu. Ya, rata-rata 20 ton itu luar, sudah paling tinggi. Ya, bahkan cuma 15 sampai 20 ton per hektar. Ya, dan ini kalau buah-buah seperti ini tidak menggunakan pestisida, pertanian kita akan menjadi sehat. Nah, ini seperti tela, ya. Kemudian durian seperti ini, duriannya sehat-sehat semua, ya, hanya menggunakan kita. Kemudian sawit, ya, kemudian ini karet, ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Nanti kita bisa lebih ke diskusi bersama-sama untuk mewujudkan pertanian yang sehat. Kita bersama-sama membangun di dunia pertanian, khususnya di bidang agro. Mungkin itu, monggo, silakan. Ada pertanyaan dari Mbak Artati, Mas Amang, Ucup? Monggo, silakan. Kalau nggak dengar, Pak Amang.
Halo. Monggo, sudah dengar Pak Amang. Pak Amang dari mana? BPR itu dari Bancak. Bancak mana? Ya Bancak. Bancak Sawangan. Ya, menumpang tanya Pak, itu yang BPR obat itu kita campur dengan asap cair bisa nggak itu Pak untuk membasmi hama? Asap cair apa Pak? Asap cair itu dari apa itu? Dari limbah padi itu kita masukkan, kita saring, itu terus nanti kan terjadilah asap cair. Itu kan bisa itu hampir sama dengan pupuk organik toh itu Pak. ya, sama sama dengan POC nasal. Ini boleh dicampur. BPR itu yang tidak boleh dicampur itu dengan menggunakan pestisida kimia, Pak. Oh, gitu, tapi ya. Kalau dengan pupuk itu bisa. Ya. Itu kan bisa untuk apa? Baunya itu untuk mengusir itu, Pak. Ya. Oke, terima kasih. Sementara itu dulu. Pak Amang gimana Pak Amang? Bancak, ini stokis Bu Masito. Oh, Bancak Salatiga. Iya, Salatiga. Oh, karena di Sawangan itu juga ada Bancak, Pak. Daerah saya itu ada Bancak juga. Iya, ada, betul ada. Ini yang Bancak Salatiga. Ini yang Bancak Salatiga ya? Iya. Oke, terima kasih Pak Amang. Di kantor masalahnya. Oh iya, apa-apa. Masuk kerja. Monggo Mbak Artati. Anu Pak, mau tanya. Saya kemarin kan melipir ke kelompok tani toh Pak. Nah itu apa ketuanya kelompok tani itu minta kalau bisa itu pakainya pupuk itu full dari NASA itu tanpa pakai pupuk kimia itu bisa enggak Pak? Bisa. Untuk tanaman apa? Untuk tanaman jagung, padi gitu loh Pak. Kan apa dari NASA kan katanya dianjurkan itu kalau bisa kan didampingi sama pupuk kimia dulu, jangan full NASA dulu gitu loh. Ya, dari sisi ilmunya yang sering kita sampaikan, pupuk kita itu kan lebih ke pupuk organik, Bu. Dari sisi ilmu tanaman itu kan tadi sudah saya sampaikan butuh nasi dan lauk pauk. Nah, nasinya itu apa? Yaitu pupuk makro tadi. Nah, pupuk makro biasanya petani menyebutnya dengan pupuk kimia. Ya, pupuk makro itu kan NPK, urea, TSP, KCl contohnya. Ya, sedangkan lauk pauknya ini adalah pupuk mikro atau orang menyebutnya pupuk organik. Nah, di NASA itu lebih banyak kandungannya adalah pupuk organik, di mana di situ NPK-nya itu tidak setinggi urea, TSP, KCl kan beda. Urea, TSP, KCl itu kan jelas pupuk makro, pupuk kimia. Nah, kandungan yang ada di pupuk kita itu NPK-nya itu tidak lebih dari 5%. Ya. Kemudian kita bisa ya tidak menggunakan pupuk makro itu bisa, tapi nanti kebutuhannya nanti bisa dihitung. Nah, tapi kalau hanya menggunakan pupuk kimia, ini kita bisa mengurangi sampai 50%. Nah, saat ini ya kita ada produk yang baru ya, yang ya sudah agak lama sih, tapi belum dibanding POC NASA, hormon itu sama Green Star itu lebih duluan. Kita punya Free Top, Bu. Ya. Free Top ini ya, ini kandungan NPK-nya itu luar biasa, di atas 5%. Nah, ini dihitung-hitungan nanti bisa. Ini saat ini kalau untuk pupuk kimia kan angel boleh itu. Kalau ada wacana. Ya, cari pupuk kimia itu sekarang sulit. Nah, itu petani boleh pupuknya di angel-angel, nek rantai kartu tani ya ora iso oleh pupuk yang bersubsidi. Nah, ini bisa sebagai solusi dengan menggunakan Free Top ini, Bu. Nah, misalnya nanti ya Bu Artati tadi di Klaten ya? Di Kediri, Pak. Oh, Kediri ya. Di Bidang garam kok ya, ada yang tadi. Bidang garam. Nah, itu bisa digunakan misalnya untuk tanaman padi. Ya. Tanaman padi itu jenengan nanti bisa menggunakan granul di awal, di pemumukan pertama. Kemudian nanti untuk penyemprotan
Ya, ini jangan bisa menggunakan Quitop dan hormonik yang kandungan NPK-nya itu lebih tinggi. Oh, Ya. nggih, nggih, Pak. Atau mau diselang-seling dengan peosinata hormon di awal, kemudian nanti kalau sudah memasuki fase pembentukan male, ini bisa dengan menggunakan Quitop. Seperti kemarin kami dari Cirebon, 10 hektar ya padi menggunakan Quitop, itu luar biasa. Ya. Nggih, Itu nggih, Pak. anakannya luar biasa, kemudian malenya itu mentes-mentes. Dan itu dibanding yang lainnya, yang biasanya sekitar 7.000 meter persegi, biasanya itu hanya dapat 3 ton, ya, itu bisa sampai 6-7 ton ya, per 7.000 meter. Rata-rata paling banyak 3-4 ton. Tapi setelah menggunakan Quitop di Cirebon kemarin, 10 hektaran itu Bu petani nyobanya langsung. Itu bisa sampai 6-7 ton. Ya, per 7.000 meter persegi. Full NASA gitu bisa ya, Pak ya? Full NASA bisa, monggo. Jadi nanti bisa dibandingkan. Ya, tapi memang kebutuhannya juga memang harus dihitung betul. Itu buat Tati, ya. Makasih ya, Pak. Ya, sami-sami. Yang lainnya monggo. Mas Susmanto. Ya Pak, semangat pagi Pak. Semangat pagi Mas Susmanto. Ya. Terima kasih Pak. Saya mau tanya, kalau tentang bakteri ini kan pertumbuhannya di pH tertentu ya Pak ya. Jadi, idealnya pH berapa Pak untuk pertumbuhan bakteri biar dia bisa berkembang juga, kemudian juga bisa berlaku sebagai salah satu unsur pembenah tanah. Ya. Ya, untuk bakteri ya itu paling tidak ya rata-rata ya harus di atas 5 Mas. Kalau memang di bawah 5 nanti bisa pH-nya itu juga harus ditambah dengan penggunaan dolomit atau bisa dimodifikasi dengan spernasa atau granul. Tapi spernasa granul itu bisa ya untuk meningkatkan pH tanah, tapi yang lebih cepat itu memang dolomit atau kapur pertanian. Itu Mas Suswanto. Iya, oke Pak. Terus kalau sejenis dolomit, misalnya kita efektifnya. Mas Suswanto daerah mana ya? Saya di Bangka Pak. Bangka Belitung. Wah, Bangka. Iya. Bangka itu biasanya untuk sawit itu ada itu. Dolomit ada atau Mas di sana? Dolomit cukup banyak, kemudian ada juga yang namanya kaptan, ada Pak. Iya, kemudian kaptan sama kapur pertanian. Ya. Dolomit, kapur pertanian sama-sama untuk meningkatkan. Kiserit ada juga. Kiserit tapi itu juga lebih mahal kalau kiserit. Nah itu paling efektif yang mana Pak untuk ini pengendalian pH ini? Kalau yang lebih cepat ya kiserit itu Pak, yang terutama kalau di sawit ya, karena selain ada kandungan CA-nya kan ada kandungan apa itu ya kiserit itu. Karena memang harganya lebih mahal. Lebih mahal ya. Ya, kiserit. Kalau baiknya ya bagus yang kiserit. Oke. Terus kalau ini Pak, satu lagi tentang pupuk kandang. Ini kan kalau kita fermentasinya belum matang benar kan ini Pak mengandung mungkin bakteri pengganggu, kemudian jamur juga, kemudian virus. Nah ini itu kan kalau petani ini memang banyak sekali yang menggunakan tanpa difermentasi secara maksimal. Dan ini cukup mengganggu. Gimana Pak untuk mempercepat fermentasi? Apakah cukup dengan punya kita ini Tangguh Tapro itu? Ya, kalau dari kita ada Tangguh atau Tangguh yang dekomposer. Ya, untuk pengurainya itu kita pakai itu lebih cepat. Karena apa? Karena nanti kalau pupuk kandang itu belum matang betul, itu kalau digunakan itu bahaya, bisa menyebabkan tanaman itu angkles, ya kadang bisa terbakar, ya. Kemudian kadang-kadang petani itu kan fermentasinya itu paling hanya didiamkan mungkin 1 bulan atau berapa bulan, itu juga nanti bisa apa ya? Kalau betul-betul belum matang betul itu juga berbahaya.
Nah, salah satu teknologi untuk mempercepat fermentasi kalau di produk kita yang menggunakan tangguh yang dekomposer itu, Mas Suwarto, ya. Iya, oke. Dan kalau untuk fermentasi pakan ternak ya pakai probiotiknya itu, tangguh probiotik. Ya. Nah, Tapi sekarang ini kan namanya sama, tangguh. Nah, itu bisa digunakan dua-duanya. Oke. Nah, ini kan banyak ini Pak dilakukan oleh petani-petani cabai terutama di daerah sini Pak. Jadi tahu nanti cabainya terkena serangan fusarium, kemudian layu, terus kemudian juga semacam patek itu busuk buah cabainya itu sering terjadi di sini. Dia ngeramu sendiri fermentasinya ya Mas Suwarto. Iya, biasanya seperti itu. Fermentasinya itu nanti campuri tangguh aja. Kadang ada yang kalau di Pak Sotiken itu fermentasinya campuri tangguh, selain itu juga tambahkan menggunakan supernasa. Itu juga. Supernasa. Ya. Supernasa yang bukan supernasa granul ya Pak ya, supernasa. Bukan, yang supernasa yang padat. Untuk tanaman hortikultura. Kalau yang granul gunakan untuk sawit dengan. Oh ya, siap. Oke, terima kasih Pak. Monggo Pak Susanto. Silakan yang lain. Ini dari Galaxy AO3. Adakah link presentasi dan materi? Insya Allah nanti materi kita sharingkan ya, kita bagikan ya, materinya kita bagikan lewat PDF ya, atau kalau enggak nanti kita sampaikan di grup ya, di grup atau di pertanian organik ya. Atau bisa chatting ke saya pribadi nggak apa-apa. Tapi nanti kita sampaikan di grup ya, ada grup agro itu kan banyak sekali. Semuanya sudah ikut grup ya. Mbak Artati grup mana? Agus. Halo. Jadi Pak Eko. Ada pertanyaan tuh Pak di FB, pertanyaannya. Padi kekuning-kuningan itu apa obatnya Pak? Umurnya 30 hari. Padi kekuning-kuningan itu apa obatnya Pak? Umurnya 30 hari. Kekuning-kuningan itu apa obatnya Pak? Umurnya 30 hari. Untuk padi yang kekuning-kuningan, ya, nanti bisa disampaikan di grup FB. Umur 30 hari gejalanya ini bisa ya kena penyakit kresek atau bercak daun ya, atau bisa ada gejala kalau di leles itu ya penggerek batang, lebih cenderung kesundup. Tapi kalau 30 hari itu lebih mengarah ke penyakit kalau dari gejala kekuning-kuningannya itu. Nah, itu kalau tidak segera diatasi nanti bisa menyerang ke batang. Nah, kalau menyerang ke batang, ini biasanya nanti batangnya akan berwarna kemerah-merahan atau orang menyebutnya dengan penyakit belas. Nah, nanti kalau sudah menyerang ke batang itu nanti kalau tidak segera dikendalikan, ya ini bisa menyerang ke malenya. Nah, biasanya malenya itu pada kosong atau malenya hampa. Ya, itu orang menyebutnya penyakit potong leher. Ya, karena patah, nah, malenya patah. Nah, ini harus segera dikendalikan sejak awal di 30 hari ya. Kalau ini sudah 30 hari, segera semprotkan ya. Bisa disemprotkan ya lebih banyak dengan 2 sendok korin. Ya, kalau serangannya memang sudah begitu tinggi,
dengan menggunakan korin ya 1 sampai 2 sendok. Tapi kalau serangannya sudah lumayan parah, bisa dengan menggunakan 2 sendok korin. Atau bisa ditambahkan 1 sendok BBR untuk antisipasi kalau di situ ada serangan penggerek batang. Karena di umur-umur 30 hari ini sangat-sangat riskan dengan serangan penggerek batang, wereng, ya, kemudian hawar daun bakteri, ya, kemudian karat daun, ya, kemudian penyakit blas. Nah, supaya tidak menjalar nanti ke potong leher, itu segera antisipasi dengan menggunakan korin. Dan jangan lupa nutrisinya juga harus dicukupi, ya, peogenasa hormon atau penggunaan free top hormon itu juga bisa diberikan. Itu Pak Eko. Kemudian dari Mbak Yeni, kalau daun cabai kuning serangan Gemini, nah virus Gemini ya. Untuk virus kuning atau virus kuning atau virus Gemini pada tanaman cabai ini disebabkan oleh virus. Nah, namanya tadi sudah disebutkan Mbak Yeni adalah virus Gemini. Nah, virus Gemini itu sulit ditanggulangi. Yang bisa dikendalikan itu adalah perantaranya. Nah, penyebarannya kenapa cepat virus Gemini ini? Karena ditularkan oleh yang namanya perantara, kutu-kutuan. Namanya adalah kutu kebul. Ya, kutu kebul, ya, kemudian kutu kebul itu termasuk jenis tungo-tungoan, ya. Kemudian ada trit, kemudian juga ada apit, ada juga misus, ya, misus persike. Nah, yang bisa kita kendalikan ini adalah perantaranya, kutu-kutuannya. Dengan menggunakan apa? Kalau dengan NASA itu bisa dengan menggunakan BVR. Nah, kalau BVR sudah nggak mampu atau bisa dipasang metilatlem, nanti biasanya akan tertangkap di situ dengan menggunakan metilatlem. Ya, kemudian juga alternatif terakhir karena kutu kebul atau strip apit itu termasuk jenis kutu-kutuan termasuk tungo, ya. Tungo itu termasuk dalam kelas Acarina, dan nanti cari obat alternatif terakhir kalau mau menggunakan pestisida, cari yang namanya Acaricidi, ya, pakai Acaricidi. Tanya di toko pertanian itu banyak. Tapi semprot dulu dengan menggunakan BBR, kemudian pasang metilatlem, insya Allah virus kuning ini bisa kita kurangi. Itu Mbak Yeni, ya. Yang lainnya, monggo. Boleh tanya lagi Pak Agus? Oh, boleh. Iya. Gus Wanto, monggo. Terima kasih Pak. Jadi di kebun sawit produksi ya Pak ya, ada beberapa yang terkena Ganoderma. Nah, ini dengan terapi dengan granul dan glio, 1 granul atau 1 pak granul 10 kilo itu dengan 2 kotak glio, Pak. Ya. Nah, ternyata ada beberapa pohon yang sampai berbulan-bulan tidak ada reaksinya. Nah, ini khawatirnya gini, siapa tahu jamurnya itu justru di kedalaman tertentu yang tidak terjangkau oleh jamur kita, oleh glio kita. Ini untuk mengatasinya gimana Pak? Biar caranya lebih efektif atau dipendam atau di gimana? Kalau salah satunya kalau mau menggunakan granul yang sudah dicampur dengan glio itu bisa dibuatkan lubang. Tapi yang sudah itu kalau glio itu dikotorkan aja dengan menggunakan supernasa. Itu sangat efektif. Dulu di daerah Jambi, ya itu namanya Pak Suswanto kalau nggak salah, untuk mengatasi Ganoderma itu supernasa campur glio disiramkan Pak. Langsung meresap ke dalam. Nah, kalau jenengan menggunakan granul yang sudah dicampur dengan menggunakan bio, nah ini alangkah efektifnya ya kami nyarankan buat lubang, masukkan, ditutup. Itu. Karena kan itu kan jenengan cuma disebar di atas toh. Betul, betul. Nah, iya. Di atas. Jadi lebih efektif. Kalau yang dulu itu yang di daerah Jambi itu belum supernasa itu dicampur dengan menggunakan bio, tapi dicampur air kemudian disiramkan. Itu lumayan efektif.
dosisnya? Dosisnya kalau menggunakan Supernasa itu ya 1 sendok Supernasa, 1 sendok bio. Nanti berikan aja kurang lebih sekitar 1-2 liter. Oh, disiramkan di Iya, piring itu ya, Pak iya ya? di piringannya itu. Oke, siap. Yang Supernasa itu kan hanya sebagai media tumbuhnya bio. Yang dibutuhkan bionya. Nah, terus gini Pak, satu batang kena, kemudian batang di sekitaran itu radius berapa harus kita kasih juga Pak? Harus kita terapi juga? Yang mana? Yang satu batang kena Ganoderma, tapi sebelahnya belum. Nah, untuk antisipasi ini kita harus Ya, berapa radius? kalau bisa dikasih semua. Ya, kalau yang kena itu 2 liter, yang ini bisa 0,5 liter atau 1 liter. Untuk antisipasi ya. Oh, Cuma iya. beda di dosis aja. Oke, siap. Yang sudah kena itu kasih dosis lebih tinggi. Karena kan kerja bio kan lebih lebih apa ya? Karena di situ sudah ada serangan. Beda kalau yang masih gejala. Ini kan nanti sebagai istilahnya sebagai apa ya? Kalau ada nanti ada serangan ke situ yang dari sini pindah ke situ, tapi di sini ini sudah punya kekuatan karena sudah ada bio meskipun hanya sedikit. Itu Pak Suswanto. Ya. Satu lagi Pak. Siap. Ya, jadi Ganoderma ini kan sifatnya jamur ya Pak ya. Jadi jamur spora kan timbul spora juga untuk berkembang biak. Nah ini apakah dia akan ikut non-aktif atau pecah atau lisis kalau bercampur dengan residu kimia Pak, pupuk kimia, residu pupuk kimia? Kalau residu pupuk, karena itu pupuk ya, pupuk itu tidak akan bisa mengendalikan jamur. Kecuali kalau itu fungisida kimia, itu bisa. Kalau pupuk dengan campur dengan bio pun nggak masalah sebenarnya. Karena itu kan pupuk, nutrisi. Tapi kalau pestisida kimia, terutama fungisida, kalau tercampur dengan bio, ya itu bionya akan mati. Apalagi kalau Ganodermanya tadi kena fungisida, ini akan mati. Tapi kalau kena pupuk itu tidak. Karena itu pupuk. Ya, seperti urea atau SPKCL kan pupuk. Tapi kan ini residunya, Pak. Nah, iya residunya, tapi kan residu dari pupuk. Tidak akan mematikan Ganoderma apapun bio. Oke, terima kasih Pak kalau gitu. Kalau fungisida, pestisida kimia itu akan mematikan. Oke, siap. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Suswanto. Yang lainnya monggo. Pak Ucup lagi Pak Ucup. Sibuk pelayanan ini. Pelayanan di desa ini. Nggak ada suaranya Pak Ucup. Halo. Halo, J. Oke. Itu kan di tanah di sawah itu antara petak satu dengan petak lain itu kan pH-nya beda-beda, Pak. Betul. Apakah ada label pemupukan dengan pH 7, dengan pH 6, dengan pH 8, itu ada labelnya enggak, Pak? Kalau ada, kami minta di share di WA gitu loh, Pak. Itu cara pemupukannya pakai Alanasa, Pak. Karena katakanlah petak A, pH-nya 6, kita pakai pupuk NASA apa saja. Kalau pH-nya 8, itu pakai apa saja, gitu Pak. Terima kasih Pak, gitu aja. Kalau di kami ya, sebenarnya kalau untuk pH, Pak, ya. Nah, sifat dari pupuk kita ini kan fluorirase. Saya ambil contoh Supernasa ya. Yeah. Supernasa itu nanti kalau memang di tanah itu pH-nya rendah, ya, dia akan meningkatkan pH tanah, akan meningkatkan fluorirase. Dia akan diserap tanaman itu secara perlahan. Tetapi kalau pH-nya tinggi, ya, pH-nya sudah tinggi, ya, mendekati basah, yaitu nanti dia juga tidak akan diserap tanah, ya, tidak akan diserap oleh
tanah tersebut, sehingga prioritas. Jadi menyesuaikan. Kalau memang di tanah itu sudah cukup, nah ini nanti perlahan-lahan, ya. Jadi kalau standar untuk pH segini, pupuknya ini kami belum ada. Terus terang kami belum ada. Cuma kalau untuk standarisasi, ya penggunaan per hektar, ya, kemudian penggunaan per 1000 meter persegi itu kita ada. Ya, misalnya sebagai contoh untuk padi, ya, untuk padi, ya, kalau kita per hektar, ya, untuk per hektar, ya, standarisasinya kalau ingin menggunakan full dari produk NASA, ini bisa menggunakan granulnya itu 50 kilo atau 5 sak, Pak. Ya, kemudian VOC NASA-nya ini bisa menggunakan 12 botol yang 500 mili atau kurang lebih 6 liter. Ya, atau yang 2 botol yang 3 liter itu. Kemudian hormonnya ini bisa menggunakan kurang lebih 10 botol yang 100 mili atau 2 botol yang kemasan 500 hormonnya. Kemudian BBR korinya itu masing-masing bisa 1 sampai 2 kilo, Pak. Ya, itu standar. Ya. Kemudian untuk pH yang misalnya kurang dari 5, kemudian kalau 6, ya. Ini kalau yang kurang dari 5, kami sering menyarankan penggunaan dolomit, ini sangat penting. Tapi kalau sudah di atas 5,5, ya, ini dolomitnya boleh, tapi tidak sebesar kalau yang di bawah 5 ataupun 4. Pak, itu, ya. Jadi produk NASA itu sifatnya slow release. Jadi untuk pH berapapun ini kita bisa menggunakan secara standar. Jadi per hektarnya kebutuhannya minimal seperti itu, cukup seperti itu, Pak. Ya, kemudian untuk tanaman jagung juga sama, karena tanaman jagung, padi, kemudian juga kedelai, ya, kemudian ketela pohon itu sama-sama termasuk tanaman palawija. Kemudian hortikultura itu juga nanti lebih tinggi. Itu Pak Ucup, ya. Oke, terima kasih. Sama-sama Pak Ucup. Nih. Mbak Tuti Latifah Madura ini. Nah ini Mbak Widi, monggo. Malah lunga. Ini yang dari Brebes ada nggak ini? Pak Asnawi, kalau nggak ada, ya kita cukupkan pertemuan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bangkit bersama di bidang agro, ya, tetap berikhtiar bagaimana cara, ya, untuk pertanian kita ini supaya pertanian yang sehat. Nah, kalau pertanian sehat ini ada pertanian yang nanti bisa bermanfaat bagi yang lain, yaitu dengan apa tadi, ya, solutif pertanian sehat itu kita harus cari terutama produk-produk yang ramah lingkungan, penggunaan pestisida kimia harus kita tekan, kemudian kita kalau pengendalian hama penyakit kita gunakan produk-produk yang paling tidak musuh alaminya, atau kalau tidak menggunakan pestisida yang ramah lingkungan atau yang selektif. Kemudian jangan lupa cari produk-produk yang pupuk yang kandungannya tadi yang saya sebutkan tadi ada 5, umiknya ada, hormonnya ada, enzimnya ada, asam-asam organik ada, mikroorganisme ada, sehingga insya Allah pertanian kita akan menjadi sesuatu pertanian yang bermanfaat dan pertanian
yang sehat hasil-hasil dari pertanian. Mungkin itu kurang lebihnya, mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa bertemu Zoom di materi-materi selanjutnya. Mungkin ada masukan-masukan dari mitra-mitra NASA, ya. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan ini sekali lagi bisa membawa manfaat dan barokah bagi kita bersama. Jadi saya sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat pagi. Semangat pagi. Pagi.